Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Deo. Kali ini kita akan membahas tentang apakah Indonesia bisa dikuasai oleh Cina, teman-teman ya. Melihat perkembangan situasi politik dan keamanan mungkin ya kita nggak tahu, teman-teman. Nah, sebelum kita melanjutkan ke video, alangkah baiknya kalau teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih banyak atas dukungannya, dan bagi teman-teman yang belum bergabung, silahkan klik tombol subscribe, like, dan share ya. Langsung saja kita lihat ya video berikut ini, teman-teman ya. Oke, jadi ini kemungkinan di masa depan ya. Sebagai apakah Indonesia negara bisa yang dikuasai, terlihat teman-teman? sangat dekat dengan Indonesia beberapa tahun belakangan, kekuasaan Cina di Indonesia memang sudah tak main-main. Bahkan saking pentingnya Cina bagi Indonesia, di masa pandemi kayak sekarang, banyak ditemukan pekerja-pekerja dari negeri tirai bambu tersebut. Oke, jadi banyak pekerja-pekerja dari tirai bambu ya yang datang ke Indonesia ya, imigran maksudnya. Bebas masuk ke Indonesia. Padahal sedang ada kondisi pembatasan untuk warga lokal yang sedang dilakukan. Jadi, wajar saja jika banyak yang berasumsi kalau Cina sedang mengendalikan Indonesia. Oke. Jadi memang situasi kondisinya sekarang itu seakan-akan Cina yang menggerakkan perekonomian Indonesia, teman-teman ya, karena kita banyak yang peminjaman dari Cina, teman-teman. Ya, meskipun statement tersebut masih banyak diragukan oleh berbagai orang. Karena tentu saja bukan hal mudah untuk mengendalikan sebuah negara. Betul. Nah, dengan membahas tentang hubungan Cina dan Indonesia ini, tentu saja akan ada banyak pertanyaan yang muncul. Mulai dari, sejauh apa hubungan Cina dan Indonesia hari ini? Oke, sejauh apa hubungan mereka antara pemerintahan Indonesia dengan pemerintahan Cina ya, teman-teman ya. Dalam hal politik mungkin, dalam hal keamanan ya. Apa Indonesia benar-benar bisa dikuasai Cina? Bagaimana Cina bisa menguasai Indonesia? Hingga bagaimana jika saja Indonesia benar-benar dikuasai oleh Cina? Pertanyaan inilah yang akan kita jawab bersama-sama dalam DP Explore kali ini. Jadi itulah yang akan kita bahas ya, teman-teman, terkait dengan apa namanya kerjasama mereka, sehingga bagaimana jika Indonesia dikuasai oleh Cina? apakah Indonesia dikuasai Cina? Mari kita menelusuri segala kemungkinan tentang cara-cara Cina bisa masuk dan coba untuk menguasai Indonesia. Nah, kemungkinan pertama tentu datang dari segi kekuasaan ekonomi. Sebagai negara berkembang yang sedang membutuhkan modal untuk melakukan pembangunan, Indonesia mengharapkan dari berbagai negara. Jadi investor, Makanya teman-teman nih, ya. Indonesia memiliki berbagai utang luar negeri sebagai kerjasama dalam memajukan Indonesia. Tentunya ada berbagai negara yang ingin bekerja sama dan memberi utang kepada Indonesia. Cina merupakan salah satu dari banyak negara tersebut dan bahkan digadang-gadang sebagai investor terbesar Indonesia. Berdasarkan laporan yang ditemukan, utang Indonesia pada Cina menembus jumlah hingga 20,8 miliar US dollar. Oke, 20,8 miliar US dollar. Berkaitan dengan infrastruktur ya, teman-teman, juga dan pembangunan di Indonesia ya. Atau setara dengan 305 triliun rupiah. Banyak Nah, juga, teman. tentu saja nilai fantastis ini harus dibayar Indonesia dengan berbagai kesepakatan yang wajib menguntungkan Cina. Beberapa dari kesepakatan tersebut sudah banyak terlihat dari berbagai laporan media. Mulai dari kedatangan TKA Cina yang banyak meresahkan kaum buruh Indonesia, proyek jalan, pelabuhan, dan juga bandara untuk mendukung proyek jalur sutra Cina, hingga banyaknya perusahaan Cina yang berdiri di atas tanah Indonesia yang berjumlah sekitar 1.000 perusahaan. Oke, jadi Cina itu juga banyak perusahaannya, teman-teman, di Indonesia ya, tanpa kita sadari ya. Ya, hal ini memang mengundang keresahan di berbagai kalangan yang mengkhawatirkan kalau nanti Indonesia bernasib seperti Zimbabwe yang harus mengganti mata uang menjadi yuan karena tidak mampu membayar utang pada Cina. Tapi, apakah asumsi itu mungkin terjadi? Ya, mungkin saja terjadi kalau Indonesia terus menambah utang pada Cina secara terus-menerus. Namun, untuk hari ini, sepertinya hal tersebut sulit tercapai karena Cina bukanlah pemberi utang terbanyak di Indonesia. Dari laporan CNBC Indonesia, pemegang pemberi utang terbanyak Indonesia adalah Singapura dengan besaran mencapai 67,65 miliar US dollar atau setara dengan 990 triliun rupiah. Jika dibandingkan dengan Cina, nilai utang Indonesia pada Singapura ini 3 kali lebih besar ketimbang Singapura. Betul.
Jadi kalau kemungkinan Cina itu menguasai Indonesia itu belum tentu ya, karena kita banyak utangnya itu ke Singapura ya. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk membahas dari segi ekonomi, sekarang mari kita pindah ke teknologi. Pada bidang ini, Indonesia memang menjadi negara yang masuk ke golongan sasaran empuk dalam persoalan pencurian data. Hal ini dibuktikan dengan berbagai peristiwa kebocoran data pribadi yang dilakukan sekelompok orang tak bertanggung jawab. Berdasarkan track record yang tercatat, setidaknya ada 3 insiden kebocoran data pribadi terbesar yang pernah menimpa Indonesia. Mulai dari kebocoran data pengguna Tokopedia pada Mei 2020 kemarin, yang membocorkan 91 juta data pengguna. Banyak juga teman-teman ya, data yang terbocor. Lalu, insiden Bukalapak pada bulan yang sama dengan kebocoran data pengguna hingga 13 juta data. Dan yang terakhir, insiden kebocoran data pengguna BPJS yang disinyalir membocorkan lebih dari 279 juta data. Parahnya lagi, kebocoran data ini seakan-akan menjadi angin lalu di Indonesia dan tidak pernah ditanggapi serius. Ya, padahal di negara maju, hal ini menjadi salah satu hal yang paling diperhatikan oleh pemerintah setempat. Contohnya saja di Inggris. Bagi siapa saja yang lalai ataupun terbukti melakukan tindak pencurian data, maka orang tersebut harus menerima ganjaran penjara minimal 5 tahun dan denda hingga 20 miliar rupiah. Ini kalau di negara-negara maju teman-teman Nah, ya. Tapi kalau dengan menyimak fakta tadi bahwa Indonesia seperti masih lemah terhadap kebocoran data, hal ini membawa beberapa orang menuju asumsi pencurian data pengguna Indonesia oleh Cina. Hal ini memang mungkin saja terjadi, karena menurut penuturan peneliti keamanan cyber Indonesia dari ICT Institute, Heri Sutadi, mengungkapkan kalau pengambilan data bisa saja dilakukan oleh aplikasi dan pemerintah di mana platform itu dibuat. Bicara mengenai aplikasi dari negeri tirai bambu, ya tentu kita langsung mengingat TikTok yang merupakan salah satu media sosial terbesar sekarang. Apalagi aplikasi ini memang sudah berulang kali dituntut, karena Jadi banyak ya teman-teman aplikasi yang kita gunakan itu tanpa kita sadari itu kebocoran data itu diambil ya data kita. Menggunakan data pribadi pengguna. Dari berbagai tuntutan itulah TikTok mendapatkan berbagai asumsi miring. Mulai dari diduga diam-diam kumpulkan wajah pengguna, hingga dituduh melakukan pencurian data dan membocorkannya pada pemerintah Tiongkok. Jika hal ini benar, akan ada banyak hal merugikan yang terjadi bagi siapa saja yang datanya dicuri. Oke, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mungkin pengguna aplikasi-aplikasi tertentu, ya harap hati-hati juga teman-teman ya. Jadi apakah Indonesia akan dijajah Cina? Ya itu bisa jadi teman-teman. Ya, tapi yang jelas untuk sementara ini manuver politik dari Cina itu yang memang kelihatan ya. Tapi kalau dari Singapura yang memiliki pinjaman yang lebih banyak daripada Cina dan tidak memiliki manuver politik seperti Cina itu, insya Allah aman-aman saja masih ya teman-teman ya. Tapi untuk kedepannya kalau Indonesia terus mengutang ke Cina ya bisa jadi ya kita seperti Zimbabwe itu teman-teman menggunakan mata yuan ya, tapi semoga tidak teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak, dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan join teman-teman ya untuk membantu agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please subscribe, like, and share.